Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini coba saya jelaskan bagaimana cara mengetahui CSR. Kita jadikan dua nama saja karena ini dinamo yang mesin cuci ya, dinamo mesin cuci. Kita jadikan dua nama yaitu api dan bolak-balik. Dua bolak-balik, satu api. Cara mengetahui yang mana api dan bolak-baliknya biar lebih cepat, biar lebih mudah menggunakan cara saya, bahasa saya. Jadi misalkan ini tester ya, misalkan ini tester, ini ujung dari tester. Kita cek yang misalkan yang ini, oke, yang ini sama ini. Kita cek yang ini, nanti dia keluar misalkan 12. Lalu kita cek yang ini. Nah, yang ini kita cek misalkan dia akan keluar 14. Ini untuk contoh aja ya, ini untuk contoh. Lalu kita cek yang ini ujung ke ujung, jadi misalkan di sini dia keluar 27 ataupun 26, 27 ya, 27, katakan 27. Berarti di sini dengan cara ini kita bisa mengetahui yang mana C-nya. Biar lebih cepat, nggak usah pikirkan yang dua ini, nggak usah pikirkan 12 sama 14. Pokoknya cari aja yang mana yang paling besar, nilainya yang paling besar. Misalkan ini 14. Kita pasang gini, ini 12. Kita pasang gini, ini 27. Ini yang paling besar ya. Misalkan kita pegang gini 27. Berarti yang enggak kita pegang, yang tidak kita pegang, yang di tengah ini kan enggak kita pegang, itu adalah apinya. Itu apinya ya. Ingat ya. Ini apinya. Saya kasih gini ya. Ini apinya. Karena kenapa? Nilai yang paling besar itu nanti agak ribet soalnya. Biar lebih cepat, pokoknya kalian kalau cek seperti ini, dia akan keluar nilai yang paling besar. Yang tidak kalian pegang itu adalah apinya. Nah, kalian pegang, hasilnya keluar paling besar. Yang tidak kalian pegang, yang tidak kalian kasih testernya, itu adalah apinya. Oke? Sekarang tahu ya yang mana apinya ya. Apinya yang tengah. Terus di sampingnya adalah bolak-balik. Saya katakan begitu ya. Guys, ini nggak usah kita bahas ya. Sintesa lebih besar ini nggak usah kita bahas. CSR ini nggak usah kita bahas, karena kita cari jalan mudah ya. Cara cepat, mudah, biar lebih nggak kemana-mana, terus pikirannya aman. Kita cari cara cepat. Jadi kita udah tahu yang mana apinya, yang mana bolak-baliknya. Nah, untuk satu lagi, untuk saklar, khususnya saklar untuk cuci ya, wash timer ya, wash timer. Katakan ini wash timer. Kabelnya 3. Untuk kalian cek, kalian hidupkan terlebih dahulu. Setelah kalian hidupkan, dia pasti akan tersambung dan juga terlepas, tersambung ke sisi satunya lagi. Gimana caranya kalian tahu apinya yang mana? Caranya hampir sama, cuma bedanya di sini. Kalian misalkan ini taruh tester di tengah sama yang ini dalam keadaan hidup ya, wash timernya.
Kalian ambil testernya, terus kalian kalian kasih di sini misalkan, lalu dia berbunyi ting tap. Habis itu udah nggak bunyi lagi, berarti dia udah berpindah. Lalu kalian kasih ke sini testernya, ting tap lagi, dia udah nggak bunyi lagi testernya. Kalian pindahin lagi, berarti dia udah pindah ke sini, berarti ini apinya. Nah, jika kalian misalkan kalian nggak tahu ini apinya, jika kalian kasih gini, dia nggak bunyi, udah tap berapa kali dia nggak bunyi, berarti bukan dari mereka ya apinya ya, karena nggak tersambung ya. Lalu kalian kasih ke sini testernya, nih tap, terus nggak ini lagi, berarti ini adalah apinya. Cuman kalian masih ragu apakah ini atau ini ya kan. Terus kalian cek lagi gini, nggak bersuara, udah tap berapa kali juga nggak bersuara, berarti kalian udah tahu ini apinya. Pokoknya yang apinya yang kalian nggak lepas dia, terus kalian tester yang satu lagi kalian bolak-balik sesuai dengan tabnya, terus dia bunyi, berarti yang nggak kalian lepas ini adalah apinya. Itu mudah ya, itu lebih simpel ya, nggak ribet. Kita langsung lanjut ke ini, ke cara pemasangan kabel 2 pintu dulu, 2 tabung dulu ya, mesin cuci 2 tabung. Nah, mesin cuci 2 tabung, kita mempunyai 2 dinamo, yaitu dinamo peras dan dinamo cuci, 2 timer, yaitu drain timer dan juga wash timer. Nah, ini apa? Ini adalah door switch untuk drain timer. Door switch ini jika kita buka pintunya dia akan mati, mesinnya akan mati berputar ya. Dan di sini adalah ini colokan, katakan ini colokan kabel PLN ya. Nah, cara pemasangannya di sini pertama-tama satu-satu aja dulu. Oh ya, ini lupa, ini kapasitor ya, kapasitor. Oke, kapasitor. Cara pemasangannya kalian perhatikan satu-satu aja dulu, biar nggak campur aduk ya. Yang penting ingat, dinamo mesin cuci kabelnya 3, dinamo peras dinamo peras juga kabelnya 3. Terus wash timer biasanya ada yang 5 kabelnya, ada yang 3 ya. Untuk drain timer itu 2 kabel yang keluar dari drain timernya. Door switch juga 2 kabel. Namun ini satu, ini karena ini saklar ya. Ini 1 kabel sebenarnya, cuman yang keluar dari saklarnya 2 kabel. Kalian perhatikan satu-satu aja dulu. Kita mulai dari, katakan ini pasal ya, yang ada garisnya pasal. Kita masukkan pasal ke ini dulu, ke api dari dinamo. Kan tadi kita udah tahu ya gimana cara cek apinya ya. Kita masukkan pasalnya, udah kita masukkan ke api yang peras ya, dinamo yang peras. Kita masukkan satu lagi ke api dari dinamo cuci. Oke, api di sini sudah terpasang, satu pasal, satu kabel PLN di pasalnya sudah terpasang, sudah standby ya. Kita perhatikan lagi di ininya lagi, ini apa namanya, kabel netralnya kita naikkan, terus kita pasang ke ini. Di sini kita potong sampai sini aja berarti ya, sampai sini. Ini enggak ya, kita potong, kita masukkan ke ini. Maaf ya gambarnya ini enggak cantik ya, maklum lah. Yang satunya lagi netralnya kita masukkan ke api dari wash timer. Kita udah tahu yang mana apinya karena kabelnya 3, kita masukkan aja.
Nah, kita masukkan ke sini. Ini udah masuk netralnya ke saklarnya. Terus satu lagi untuk drain timer, kita harus potong. Kita harus potong dia pakai door switch ya. Saklar untuk pintu ya. Ini netralnya masih sama, ini netral. Kita masukkan ke satu kabel dari saklarnya. Terus keluarannya kita masukin ke drain timer. Oke, di sini sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk. Dari drain timernya masih sisa satu kabel. Dari wash timernya masih sisa dua kabel ya. Dua kabel ini adalah kabel bolak-balik. Dan juga di motor perasnya masih sisa dua kabel. Di motor cucinya juga. Terus kapasitor masih 4 kabel, 1 2 3 4 ya. Kenapa kapasitor 4 kabel? Karena di mesin cuci yang 2 tabung itu biasanya menggunakan kapasitor, satu kapasitor cuman untuk 2 motor. Jadi dia 4 kabel ya, 4 kabel. Biasanya sesuai dengan warna, cuman ini kita nggak membahas warna ya. Nah, terus kita masukkan kabel yang sisa-sisa tadi sedikit terputus. Jadi di sini saya sudah tuliskan bahwa kapasitor ini satu kapasitor cuman untuk 2 mesin, yaitu 10 UF, 10 mikro dan 5 mikro ya. Yang 10 mikro untuk yang cuci, karena cuci dia berat. Dia butuh kapasitas yang lebih tinggi. Dan 5 untuk yang peras. Oke, kita lihat lagi ke kabel-kabel yang sisa ya. Di sini kabel peras sisa 2. Nah, kita mulai dari mesin cuci yang peras. Ini adalah bolak-baliknya ya, bolak-baliknya. Tapi di peras dia nggak bolak-balik ya, cuman satu arah cuman dia. Cuman biar lebih mudah kita katakan bolak-balik yang 2 lagi ya. Kita masukkan yang satunya ke kapasitor yang 5 mikro ya. Yang 5 mikro. Oke, yang satunya lagi kita masukkan ke yang 5 mikro. Oke. Oke, paham ya? Sudah kita masukkan. Yang diperas berarti kabelnya sudah tersambung semua. Yang dicuci juga begitu. Yang dicuci kita masukkan yang satunya ke sebelah sini, ke kapasitor ya. Oke, yang satunya lagi juga ke kapasitor. Oke, di sini jelas ya. Berarti kapasitor yang 5 untuk peras, kapasitor yang 10 untuk cuci ya. Kita perhatikan lagi di sini ada 2 kabel, di sini juga tinggal 1 kabel. 2 kabel ini kemana kita masukkan? Ini kan di bolak-balik ya kan? Karena kan ini mesin yang untuk cuci ya, wash timer ya. Karena dia bolak-balik, kita masukkan, makanya dia sisa 2 kabel karena dia bolak-balik. Ini tandanya berarti loncat ya, maksudnya nggak tersambung ya. Kita masukkan yang satu ke kapasitor yang ini loncat lagi di sini, ini nggak tersambung. Kita masukkan ke kapasitor yang satunya. Oke, jelas ya. Yang satunya lagi juga kita masukkan ke kapasitor yang satunya. Walaupun gambarnya nggak jelas nggak apa ya. Nanti ingat aja kabel-kabelnya serta cara memasukinya ya. Oke, lalu kita masukkan yang ini sisa dari yang lain, cuman sisa yang ini ya, yang drain timer ya.
Drain timer kemana? Drain timer masuknya ke salah satu kapasitor, salah satu kabel dari kapasitor 5 mikro yang berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini kan sisa kabel satu, kita masukkan ke, sebentar ini agak tercoret-coret ya. Oke, sudah sampai di sini dia. Kemana kita masukkan ini? Antara dua ini kita masukkan ke yang berputar ke kiri. Jika kita masukkan ke sini, jika kita sambungkan ke sini, dia berputar ke jika dia berputar searah jarum jam, berarti itu kebalik ya. Jika kita pasangkan di sini, maka kita pasangkan di sini. Jadi dia berlawanan dengan arah jarum jam ataupun sebaliknya. Ya, kita katakanlah di sini ya, yang berlawanan dengan arah jarum jam ya. Di sini juga tidak tersambung, sini loncat. Nah, kita masukkan di sini. Oke, semua sudah tersambung. Ini jangan di skip. Kalau di skip, nanti kalian pasti nggak paham. Karena udah gini ya gambarnya ya. Oke, ini masih mudah. Ini untuk yang 2 tabung ya. 2 mesin, 2 timer ya. Kita lanjut ke yang mesin cuci 1 tabung ataupun mesin cuci otomatis, cuman mau kita ubah menjadi manual. Jadi di sini sudah saya kasih gambar di mana modulnya udah nggak kita pakai lagi ya. Yang sisa dari bawaan tuas yaitu untuk penarikan air ya, untuk buang air dia pakai listrik. Satunya motor ini karena mesin cuci otomatis satu dinamo cuman dia. Jadi ini kedua untuk dipakai dua-dua, yaitu peras dan cuci. Dan yang sisa juga kapasitor ya. Jika kapasitornya lemah maka ganti aja kapasitornya. Dan di sini kabel PLN-nya. Oke, ini adalah tambahan. Nah, ini masih bawaan. Cuman kalau kalian nggak pakai nggak apa-apa. Katakan ini yang ditambah ya. Ini tambahan. Ini drain timer, ini saklar 2 fungsi. Saya biasanya pakai saklar ini karena dua suction ya, 1 motor tapi untuk 2 fungsi ya. Dan di sini wash timer, timer untuk pencuci. Cara mainnya, ini pakai cara saya aja. Cara mainnya kita masukkan terlebih dahulu pasalnya ya. Pasalnya kita masukkan kayak tadi juga. Ini karena kita udah tahu apinya ini. Kita masukkan ke sini. Oke, dia udah standby. Dia udah standby di sini apinya. Dan di sini. Karena ini tuas ini menggunakan listrik. Dia juga seperti motor, ya. Motor maksudnya adalah motor penggerak. Apapun dari elektronik yang penggerak itu namanya motor ya. Sudah kita masukkan pasalnya katakan ini pasalnya. Oke. Lalu kita baru bermain ke netral. Netral kita kasih ke sini. Oke, kita kasih ke sini. Kita masukkan terlebih dahulu ke saklar 2 fungsi. Karena kenapa? Nanti di sini dia akan dibagi untuk peras dan untuk cuci. Karena satu mesin, karena satu dinamo ya, karena satu motor dia. Kita masukkan ke tengahnya dulu. Di tengahnya ini dia akan dibagi nanti. Nah, kita masukkan di sini netralnya. Oke, dia udah standby. Lalu kita masukkan ini untuk peras. Katakan yang satu ini, satu garis ini untuk peras ya. Kalau untuk peras berarti dia begini. Dia duluan masuk ke ini apa namanya? Ataupun kita langsung masukkan ke sini. Nah, ke satunya dari drain timer. Oke.
Dan yang dua garis ini ini untuk cuci. Ini yang masuk masih sama ya, netral yang masuknya. Jadi di sini cuma dibagi. Dan satunya lagi netral ini kita masukkan ke api dari wash timer. Jadi di sini nggak usah bingung, ini bukan 3 kabel, ini masih satu kabel, cuman dibagi. Misalkan kita tekan ke sini, maka apinya akan berjalan di drain timer. Jika kita tekan di sini, maka apinya akan berjalan di wash timer ya. Ini netralnya. Dan dua kabel dari wash timer kita masukkan ke kapasitor. Katakan di sini kapasitor 15 mikro ya. 15 mikro karena satu dinamo dia juga satu kapasitor. Nggak dibagi kayak 2 tabung ya. Oke, satunya lagi kabel dari wash timer kita loncatin di sini. Kita masukkan juga ke kapasitor satunya lagi. Oke, fokus ya, fokus. Di sini sudah tersambung. Lalu kita main di sini dulu, di motor ini dulu, karena ini bolak-baliknya belum terpasang. Satu bolak-baliknya kita pasangkan di sini karena ini dekat ya. Karena ini dekat, kita masukkan di sini. Terus yang satunya lagi kita masukkan ke kapasitor satunya lagi. Oke, berarti sudah terpasang ya. Sudah terpasang ini, jika kita colokkan dia akan kita putar wash timernya, dia akan berputar untuk cuci. Dia sudah bermain. Oke. Jadi lanjut untuk tuas dan juga drain timernya ya. Di tuas ini kabelnya kan tinggal satu lagi. Dia satu kabel udah masuk pasal. Maaf, saya tadi harus ke belakang. Jadi kita lanjut. Tuas ini udah masuk netral. Pasal. Tinggal kita masukkan yang netral. Oke. Yang netral kemana kita masukkan? Baiknya kita masukkan ke, bentar ya. Dia langsung ke ini, kita loncatin. Ini juga kita loncatin. Terus ini langsung masuk ke yang netral ini. Aduh, hampir ini ya, hampir disambung ya. Fokus di sini ya. Nah, kita masukkan di sini. Oke, nah ini jadi kalau kita tekan di sini berarti dia akan pertama dia akan tertarik tuasnya, akan terbuang airnya. Lalu tunggu beberapa saat baru kita putar drain timernya. Jika ini tidak ditarik, maka dia tidak akan berperas. Dia tidak akan peras ya. Dan satu kabelnya lagi dari drain timer kita masukkan dulu ke saklarnya, saklar pintu ya. Saklar pintu, keluaran dari saklar pintu kita masukkan ke coba tebak kemana. Kita loncatin dulu. Kita masukkan ke kapasitor. Kapasitor yang mana pertanyaannya? Kapasitor yang berputar untuk peras. Jika kalian masukkan ke sini, jika kalian hidupkan drain timernya, juga kalian tutup pintunya. Jika dia tidak berputar untuk peras, tidak berputar semua tabungnya, berarti bukan kapasitor yang ini, tapi yang ini, kabel yang ini. Oke, katakan kabel yang ini yang benar. Nah, jadi kalian masukkan ke sini. Nah, jika sudah begini, ini semua udah berhasil. Ini semua udah benar. Oke, ini udah siap. Udah siap digunakan. Cuman cara kalian nanti memasangnya gimana? Ini cuma diagram acak-acakan dari saya. Tinggal kalian rapikan. Kalian terapkan saja ilmunya. Jangan lihat gambarnya jelek ya. Oke, cukup sekian dari diagram pengkabelan mesin cuci 2 tabung.
dua tabung dan juga dua tabung ya. Nah ini dua tabung dan juga satu tabung otomatis ya. Jadi manual. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau udah beres saatnya untuk bilang kabere. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anu nanggro.